Tim gabungan Polri, TNI, dan petugas konservasi menangkap 5 pemburu satwa dilindungi di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Tanggamus, Lampung. Para tersangka ditangkap saat membawa potongan tubuh rusa sambar. Seorang pelaku curanmor di Bandar Lampung babak belur diabuk massa setelah tertangkap usai beraksi di area parkir rumah makan. Haru bercampur bahagia sambut kedatangan jemaah haji kloter pertama debarkasi Palembang di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Melanie Safitri, inilah Kompas Pagi selengkapnya. Di Kompas TV, independen, terpercaya. Kami awali Kompas Pagi dari Lampung, saudara. Tim gabungan Polri, TNI, dan petugas konservasi menangkap 5 pemburu satwa dilindungi di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Tanggamus, Lampung. Para tersangka ditangkap saat membawa potongan tubuh rusa sambar yang diduga akan diperjualbelikan dan dikonsumsi. Tim gabungan Polri, TNI, dan petugas konservasi menangkap 5 pemburu satwa dilindungi di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Tanggamus, Lampung. Penangkapan berawal saat patroli di Kampung Tampang Tua, Pematang Sawah, ketika petugas memergoki para tersangka membawa potongan tubuh rusa sambar dalam karung. 2 tersangka ditangkap di lokasi, sementara 3 lainnya menyerahkan diri setelah rekan mereka ditangkap. 5 tersangka diketahui menggunakan senapan rakitan untuk berburu. Rusa yang ditembak kemudian dipotong menjadi beberapa bagian untuk dibawa keluar hutan dan diduga akan dijual serta dikonsumsi. Para tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Untuk pelaku yang berburuan di wilayah Papan Tampang Tua, Kecamatan Pematang Sawah, Tanggamus, terjadi dugaan tindak pidana perburuan liar, yaitu saat tim patroli SGA melaksanakan patroli wilayah atau area TNBPS, kemudian diketahui bahwa ada perburuan liar. Kemudian dari tim mengamankan 2 orang yang diduga berburu, kemudian di situ juga diamankan beberapa alat yang digunakan untuk berburu dan juga masih ada rusa yang dilindungi yang sudah dipotong-potong menjadi 7 bagian. Kemudian kelompok tersebut jumlahnya ber-5, untuk yang 3 sempat melarikan diri. Itu pelaku melakukan perburuan untuk dijual dan untuk kepentingan pribadi. Masih dari Lampung, saudara, seorang pelaku curanmor di Bandar Lampung babak belur diabuk massa setelah tertangkap usai beraksi di area parkir rumah makan. Pelaku sempat mengancam warga dengan mengancungkan senjata tajam. Maling motor kepegang nih di Jalan Pulau Sebesi nih. Seorang tersangka curanmor FE babak belur diabuk warga di Jalan Pulau Sebesi, Sukarabe, Bandar Lampung usai dipergoki membawa motor curian. Saat ditangkap, tersangka sempat melawan dengan mengacungkan senjata tajam ke arah warga sebelum akhirnya berhasil diringkus. 1 rekan tersangka melarikan diri dan masih dalam pengejaran polisi. Tersangka kemudian dibawa ke Polresta Bandar Lampung untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga menyita 1 motor curian, sebilah pisau, dan kunci liter teh. Tadi itu ada yang punya motor sih yang tahu. Dia teriak maling kan. Saya duduk di sini langsung ngejar. Sempat ketangkep pertama dia. Karena bawa pisau, bubar semua. Lari ke jalan tak kejar. Tak tubruk dari belakang. Karena pisaunya tak pegang. Ya tak pegang terus dijejekin aja tuh kepala sama orang-orang. Mengeluarkan senjata tajam, mengancam korban. Temannya bawa motor, dia yang dibonceng ketangkap. Teman yang bawa motor usaha kabur.
langsung ambil motor kabur. Tapi yang satu ini karena langsung ancam dengan pisau, korban mundur, ya berteriak. Akhirnya pelaku ini kabur ke Cafe Berto yang dekat situ. Kemudian sudah ada masa tertangkap. Sementara itu, saudara, ratusan kasus kejahatan diungkap Polda Bengkulu dan Polres Jajaran selama 5 bulan terakhir. Pencurian dengan pemberatan masih mendominasi dengan sasaran pemukiman dan warung milik warga. Yang hadir pada hari ini, Polda Bengkulu bersama Polres Jajaran mengungkap 324 kasus kejahatan sepanjang Januari hingga Mei 2026. Dari jumlah itu, curat mendominasi dengan 249 kasus, disusul 45 curas dan 30 curanmor, yang mayoritas terjadi di pemukiman serta lokasi sepi. Polisi juga menyita barang bukti berupa 2 mobil, 12 motor, 1 sepeda listrik, barang elektronik, pupuk, dan senjata tajam. Polda Bengkulu menegaskan akan meningkatkan patroli dan penindakan, serta mengimbau masyarakat lebih waspada dan segera melapor jika menemukan tindakan kejahatan. Alhamdulillah dari data yang kami dapatkan bahwa kejadian yang terjadi di bulan Januari sampai bulan Mei ini kurang lebih 324 laporan yang dilaporkan di kepolisian baik di Polda maupun di Polres Jajaran. Kemudian pencurian dan pemberatannya itu ada 249 laporan. Dan ini kebanyakan kejadian di daerah pemukiman. Kembali lagi ke Lampung, saudara. Seorang pelajar SMP di Kota Bandar Lampung nekat menusuk teman sekolahnya diduga karena sering dibully dan diajak berkelahi. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit. Sementara pelaku yang masih berusia 13 tahun ditetapkan sebagai tersangka namun tak ditahan. Korban berinisial VK, 13 tahun, siswa kelas 7 SMP Negeri 44 Bandar Lampung, mengalami luka tusuk dan dirawat di RSUD Abdul Muluk. Peristiwa terjadi di Gunung Sulah, Wai Halim, saat korban dan terduga pelaku berinisial KAS, 13 tahun, terlibat saling ejek dan perkelahian sepulang sekolah. Dalam keributan itu, pelaku diduga mengambil pisau pinjaman dari temannya dan menusuk korban 3 kali, sebelum akhirnya warga melarikan korban ke rumah sakit. Terduga pelaku kemudian ditangkap polisi dan telah ditetapkan sebagai tersangka, meski tidak ditahan karena masih di bawah umur. Polisi menyebut kasus ini diduga dipicu perundungan yang berulang dan akan ditangani melalui sistem peradilan anak. Karena usianya masih 13 tahun, kita tidak bisa lakukan penahanan. Tapi dari hasil pemeriksaan memang ya awalnya itu ajak kelahi, kemudian dia dibully, diajak kelahi, sudah dipiting sama korban itu, kemudian dia keluarin itu dari pinggangnya, kemudian ditusuk-tusuk lah. Jadi ada luka di 3 tempat kalau nggak salah, di punggung maupun di samping-samping. Karena memang sering dibully ya, dibully jadi dia. Memang korban bully. Ya. Orang tuanya yang dibully. Anak-anak bulian Menyinggung tentang orang tua. Yang masih jadi sorotan, saudara, seorang pria di Palembang tertangkap saat mencuri handphone milik pasien di rumah sakit dengan modus pura-pura menjenguk. Dari hasil pemeriksaan awal, tersangka diduga telah beberapa kali melakukan aksi serupa dengan modus sama. RK, warga Ilir Timur 2 Palembang, ditangkap setelah tertangkap mencuri handphone milik pasien di RSUD Palembang Bari. Pelaku dipergoki keluarga pasien saat berada di ruang rawat inap dengan modus pura-pura menjenguk keluarga yang sedang dirawat. Sebelumnya tersangka diduga masuk ke kamar pasien dan mengambil barang berharga saat korban tidur. Saat akan keluar, aksinya terbongkar setelah salah satu keluarga pasien terbangun dan menangkap tersangka. Setelah itu, tersangka diserahkan ke petugas keamanan dan dibawa ke Polsek Seberang Ulus 1 Palembang. Dari hasil pemeriksaan awal, tersangka diduga merupakan spesialis pencuri barang berharga pasien dengan modus serupa di sejumlah rumah sakit di Palembang. Jadi modusnya dia pura-pura membesuk rekan-rekannya, kemudian dia keliling ke rumah sakit dan melihat sel-sel yang kosong dan ternyata ada handphone yang diambil oleh pelaku. Setelah jeda, saudara, kami masih akan kembali lagi dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Pagi.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Pagi, Saudara. Beralih ke Bengkulu, 3 jalur sistem penerimaan murid baru 2026 di Bengkulu resmi dibuka. Hari pertama, wali murid memadati posko Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk berkonsultasi terkait syarat pendaftaran jalur prestasi, afirmasi, dan mutasi. Kau lewat tuh lah. Pendaftaran SPMB 2026 jalur prestasi, afirmasi, dan mutasi di Bengkulu resmi dibuka hingga 5 Juni. Pada hari pertama, banyak wali murid mendatangi posko Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengatasi kendala pengisian data dan administrasi pendaftaran. Dinas Pendidikan memastikan seluruh keluhan akan ditangani melalui posko layanan yang disediakan. Pemerintah Provinsi Bengkulu juga menegaskan SPMB 2026 berlangsung transparan dan bebas pungutan liar. Pelanggaran akan ditindak tegas. Ini kan kakak Jakarta, karena suami kan kerja di sana, jadi butuh kakak Jakarta. Nah, sedang anak ini memang dari SD sekolah di sini kan, jadi kami bingung kalau seandainya kami masukkan kakak Jakarta, itu munculnya sama Jakarta semua. Nah, bingung jadinya, makanya nanya dulu ke Diknasnya gimana caranya kan, ada solusi atau enggak gimana kan nanti. Jadi harapan kami ke depan dan orang tua yang mengalami ketidakpahaman, ya, karena tidak semua orang tua ini kan paham, kita juga gaptek. Pun anaknya, ya, dia datang ke sini, kita layani. Sementara itu, pemerintah Kota Palembang masih mengkaji pencairan gaji ke-13 untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerjanya. Kebijakan tersebut masih disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang dimiliki. Pencairan gaji ke-13 untuk P3K di lingkungan pemerintah Kota Palembang masih belum diputuskan. Pemkot masih akan membahas kebijakan tersebut bersama pihak terkait. Pemkot Palembang menyebut keputusan pencairan akan mempertimbangkan jumlah pegawai serta kemampuan anggaran daerah karena pembiayaan gaji masih bersumber dari APBD. Sementara itu, pencairan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara secara umum direncanakan mulai dilakukan pada awal Juni 2026. Saya sudah minta Pak Sekda dibahas apakah khusus yang P3K, apakah tersebut atau tergantung nanti ketersediaan anggarannya kita punya khusus gaji ke-13. Penataan danau dendam tak sudah di Bengkulu dimulai. Lahan seluas 5 hektar telah diserahkan pada Kementerian Pekerjaan Umum untuk pembangunan tahap pertama senilai 35 miliar rupiah. Selama pembangunan, kawasan pekerjaan ditutup sementara. Pembangunan kawasan wisata Danau Dendam tak sudah di Bengkulu memasuki tahap pelaksanaan fisik. Pembangunan yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum ini dimulai setelah pemerintah Provinsi Bengkulu menyerahkan lahan seluas 5 hektar untuk pengembangan kawasan. Tahap pertama, pemerintah mengalokasikan anggaran 35 miliar dari total kebutuhan proyek sebesar 100 miliar rupiah. Kawasan ini akan ditata menjadi destinasi wisata terpadu dengan berbagai fasilitas pendukung untuk kegiatan wisata, budaya, dan adat masyarakat. Selama proses pembangunan, area pekerjaan ditutup sementara demi menjaga keamanan dan kelancaran proyek. Pekerjaan ditargetkan rampung pada akhir Desember 2026. Itu tenan untuk wisata termasuk nanti UMKM, tempat ada acara-acara adat untuk tampil di situ, intinya menunjang pariwisata yang ada di ruang publik. Memasuki libur panjang, kunjungan wisatawan ke Taman Rimba Jambi mengalami peningkatan dibanding hari biasa. Hingga akhir pekan lalu tercatat 1.317 pengunjung. Peningkatan kunjungan mulai terlihat sejak awal libur panjang Idul Adha di Taman Rimba Jambi. Namun jumlah wisatawan tahun ini masih lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu. Hujan yang kerap terjadi dalam beberapa hari terakhir menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi minat kunjungan ke kawasan wisata tersebut. Pengelola tetap mempertahankan harga tiket masuk sebesar Rp15.000 sekaligus melakukan peningkatan fasilitas untuk kenyamanan pengunjung. Dengan koleksi satwa unggulan dan tambahan wahana rekreasi, Taman Rimba Jambi diharapkan kembali menarik minat wisatawan, terutama jika kondisi cuaca membaik dalam beberapa hari ke depan.
Kedua kan gajah tunggang kita tidak bisa lagi. Nanti kita pakai pakan pemberi gajah dengan fasilitas yang baru kita buat. Itu aja perubahannya. KONI Sumsel mulai menerapkan sistem promosi dan degradasi dalam program Sriwijaya Colt Sumsel Maju. Hal ini untuk memastikan atlet yang tergabung merupakan yang terbaik dan potensial di tiap cabang olahraga. KONI Sumatera Selatan menunjukkan keseriusan dalam menatap Pekan Olahraga Nasional 2028 dengan memperkuat program pembinaan Sriwijaya Colt Sumsel Maju. Dalam program tersebut, KONI mulai menerapkan sistem promosi dan degradasi agar hanya atlet berprestasi dan potensial yang bertahan. KONI Sumsel menargetkan peningkatan performa atlet sebesar 15 hingga 30% setiap tahun dengan proyeksi 120 atlet yang akan mewakili Sumsel pada PON 2028 di NTT dan NTB. Saat ini, 58 atlet telah tergabung dalam program pembinaan tersebut. Jadi kita tidak kuantitas lagi, tapi kita mementingkan kualitas. Jadi memang atlet-atlet yang lolos mendapatkan medali di Kejurnas yang ada di cabang masing-masing. Ini yang kita masukkan dalam penambahan tahun ini. Alhamdulillah ya, ada peningkatan, termasuk ada beberapa atlet kita yang kemarin memperoleh medali di SEA Games ya. Kami jeda sejenak saudara, sesaat lagi kami akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Melani Sapitri masih bersama Anda di Kompas Pagi, saudara. Beralih ke informasi haji, petugas terus mengingatkan jemaah haji dilarang membawa air zam-zam ke dalam koper. Jemaah juga dihimbau untuk tidak pelakban seluruh koper agar mudah dibuka ketika ingin diperiksa petugas. Kementerian Haji dan Umroh terus mengingatkan jemaah haji agar tidak membawa air zam-zam ke dalam pesawat. Jika tetap melanggar, koper akan dibongkar dan air zam-zam jemaah akan disita. Petugas maskapai penerbangan Haji Garuda Indonesia juga menjelaskan, jemaah juga dilarang memasukkan powerbank atau baterai atau aerosol ke dalam koper bagasi. Batas berat koper yang diperbolehkan adalah 32 kg untuk koper bagasi dan 7 kg untuk koper kabin. Petugas juga mengimbau jemaah tidak perlu mengikat atau membungkus seluruh koper dengan lakban agar memudahkan jika ingin diperiksa isinya. Jadi tali temali ini adalah jadi salah satu hambatan pada saat proses pemeriksaan. Jadi ketika memang posisinya kopernya sudah rusak, memang nanti kita akan mentolerir untuk dilakukan lakban gitu ya. Tapi bukan berarti semua koper bisa dilakukan lakban. Jadi tali temali, lakban itu sebenarnya hanya dalam kejadian khusus saja. Ada contohnya seperti itu, yaitu kalau teman-teman lihat full dilakban gitu ya, itu juga jadi permasalahan karena nanti pada saat di X-ray ada temuan akan sulit lagi nanti ketika untuk pembongkaran memakan waktu, malah nanti akhirnya mohon maaf jadi tidak terangkut, tercecer dan lain-lain. Kita harapkan semua koper jemaah bisa terangkut sampai ke embarkasi. Kementerian Haji dan Umroh RI mendatangi kantor Adahi yang merupakan lembaga yang menerima pembayaran dam jemaah haji. Kemenhaj memastikan hewan kurban dari dam jemaah haji Indonesia sudah disalurkan kepada yang berhak. Tahun ini, Adahi menerima lebih dari 1,2 juta hewan kurban dari dam seluruh jemaah haji termasuk dari Indonesia. Pihak Adahi menyebut mereka sudah menyembelih hewan kurban dalam waktu 84 jam sesuai rentang waktu yang telah ditentukan. Daging hasil kurban ini juga dikemas menggunakan plastik kedap udara dan kaleng agar daging yang dibagikan bisa awet berbulan-bulan. Kemenhaj pun ingin memastikan seluruh hewan kurban dari pembayaran dam jemaah haji Indonesia sudah disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk untuk masyarakat di Palestina. Daging dam dari jemaah haji Indonesia untuk ada prioritas ke kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Tadi kawan-kawan media juga sudah ikut bersama menyaksikan bagaimana komitmen Adahi untuk kemudian daging dam ini bisa diserahkan, bisa disalurkan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan ini tentu akan menjadi nilai tambah bagi kita, bangsa Indonesia,
khususnya jamaah haji Indonesia. Haru bercampur bahagia sambut kedatangan jemaah haji kloter pertama debarkasi Palembang di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Setibanya di tanah air, anggota jemaah sujud syukur atas kepulangan mereka dari tanah suci dengan selamat. Raut bahagia tampak dari jemaah haji kloter pertama asal Ogan Komering Ulu Timur dan Banjuasin setibanya di tanah air. 443 jemaah mendarat di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, lebih lambat dari jadwal kedatangan sebelumnya. Setibanya di terminal bandara, sejumlah jemaah melakukan sujud syukur sebagai ungkapan terima kasih setelah menuntaskan rangkaian ibadah di Tanah Suci dan kembali berkumpul dengan keluarga. Sementara pihak bandara memastikan proses kedatangan berjalan lancar dan tertib. Jemaah bersyukur atas kelancaran seluruh rangkaian ibadah haji tahun ini. Mereka juga mengapresiasi pelayanan penyelenggaraan ibadah haji yang dinilai berjalan baik. Senang, gembira, terasa menunaikan pemeriksaan di rumah ini dari Departemen Agama ke Kementerian Haji ini ya kita tadi berubah 180 derajat. Pokoknya enak semua di situ. Makan enak, hotel enak, kawan-kawan enak semua. Sehat semua Pak? Sehat semua, alhamdulillah. Baik-baik. Ya. Enak semua jadi Pak ya? Alhamdulillah, senang banget bisa ke Tanah Suci. Semoga bisa ke sana lagi. Anak keturunanku. Pokoknya nggak bisa dikatakan apa. Layanan gimana Bu? Alhamdulillah bagus semua, makanan nggak kurang. Proses pemulangan jemaah haji asal Sumatera Selatan resmi dimulai. 443 jemaah kloter pertama debarkasi Palembang tiba di tanah air dengan selamat dan langsung disambut jajaran pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Asrama Haji Sumsel. Jemaah haji kloter pertama debarkasi Palembang tiba di Asrama Haji Sumatera Selatan dan disambut pelayanan petugas penyelenggara ibadah haji setempat. 443 jemaah turut disambut Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Ci Ujang, yang menyampaikan rasa syukur atas kepulangan jemaah dalam keadaan selamat dan sehat. Kepala Kanwil Kemenak Sumsel, MR Kadur Wahidin, memastikan proses kedatangan berjalan lancar dan seluruh jemaah tiba dalam kondisi lengkap seperti saat keberangkatan. Selanjutnya, jemaah menjalani proses administrasi dan pemeriksaan kesehatan sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. Dengan tibanya kloter pertama ini, pemulangan jemaah haji Sumatera Selatan resmi dimulai. Jeda balik sini kurang lebih 9 jam, tapi jamaahnya sehat-sehat dulu, lancar. Dan walaupun kecapean, alhamdulillah. Dan jadi alhamdulillah jemaah itu dengan Pak Kanwil ini diurus dengan baik dan menjadi haji yang mabrur dan mabruro, dan bisa dia terus menjalankan ibadahnya di rumahnya masing-masing dan di Indonesia. Ya. Oke? Ya, jemaah ini dengan petugas berjumlah 443 orang. Alhamdulillah kalau untuk kloter pertama ini sebenarnya sesuai jadwal. Ada sedikit keterlambatan, jadi lebih kurang sekitar 20-30 menit. Sebenarnya tidak ada kendala. Biasanya hal itu kan estimasi. Estimasi keberangkatan dari mana? Dari Saudi sampainya ke sini. Itu kan tidak ada kendala kalau dia seperti itu. Saudara, layanan bus salawat kembali beroperasi mulai pukul 1 siang 14 Zulhijjah atau Minggu 31 Mei 2026. Bus salawat akan beroperasi 24 jam penuh dengan melayani 23 rute di seluruh wilayah pemondokan jemaah haji Indonesia di Mekah. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Jihanovita yang tergabung dalam Media Center Haji 2026 dari Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, pasca puncak haji atau Arbusna, operasional bus sholawat kembali diberlakukan untuk melayani mobilitas jemaah haji Indonesia di Mekah, Arab Saudi. Semula, layanan bus sholawat dijadwalkan beroperasi pada 14 Zulhijjah, tepat pukul 1 dini hari. Namun berdasarkan evaluasi bersama pihak dan otoritas terkait, operasional bus sholawat diundur selama 12 jam dan mulai beroperasi pada pukul 1 siang di hari yang sama. Penundaan ini dinilai selaras dengan kondisi jemaah usai menjalani rangkaian puncak ibadah haji. Pasalnya, pada siang hari sebelumnya, banyak jemaah yang baru menyelesaikan nafar sani sehingga memerlukan waktu istirahat yang cukup demi menjaga kesehatan dan keselamatan mereka.
Mulai 14 Zulhijjah, seluruh layanan bus sholawat kembali beroperasi secara penuh selama 24 jam. Sebanyak 458 armada disiagakan untuk melayani 23 rute yang menjangkau seluruh pemondokan jemaah haji Indonesia di Mekah. Dan berikut pernyataan dari Kepala Bidang Layanan Transportasi PPIH Arab Saudi, Syarif Rahman. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa operasional bis sholawat pasca Armusna itu yang awal itu sudah diumumkan tanggal 14 Zulhijjah atau tanggal 31 jam 1 dini hari itu berubah menjadi keesokan harinya atau masih di tanggal yang sama jam 13 atau jam 1 siang. Kenapa seperti itu? Memang mungkin ada review dari Nakobah dan otoritas terkait dan kami mendapatkan informasi perubahan itu jam 11 malam. Namun demikian kami berkesimpulan bahwa hal itu linier sekali dengan masa puncak haji di mana banyak jemaah haji sedunia ini siangnya baru selesai nafarsani, sehingga memang waktu itu digunakan untuk istirahat supaya kesehatan dan keselamatan jemaah. Sehingga menurut kami itu masih sangat relevan jika kemudian ditunda 12 jam. Artinya menjadi siang ini jam 1 siang, sehingga jemaah bisa istirahat dan dari sisi tenaga mereka sudah pulih untuk melaksanakan ibadah di Masjidil Haram. Jadi kita tahun ini kan memiliki 23 rute, dan seluruh jemaah berada di Mekah sehingga seluruh rute itu beroperasi maksimal. Jumlah armada yang kita siapkan itu 458 untuk 23 rute dan berlaku 24 jam setiap harinya. Oleh karena itu jemaah yang akan pulang ke tanah air maupun yang akan ke Madinah mulai hari ini sudah bisa menggunakan bis sholawat, layanan bis sholawat selama 24 jam, baik mereka yang akan melaksanakan tawaf ifadah, tawaf wada maupun ibadah lainnya di Masjidil Haram setiap harinya. Saudara, keberadaan bus sholawat ini akan memudahkan jemaah yang hendak melaksanakan tawaf ifadah, tawaf wada maupun berbagai ibadah lainnya di kawasan Masjidil Haram. Dengan kembalinya operasional bus sholawat selama 24 jam, diharapkan aktivitas dan pergerakan jemaah haji Indonesia di Mekah dapat berjalan lebih lancar, aman, dan nyaman. Jihan Novita, Kompas TV Mekah, Arab Saudi. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kami jeda sejenak, setelah itu kami akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Pagi, Saudara. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Pagi hari ini. Tim gabungan Polri, TNI, dan petugas konservasi menangkap 5 pemburu satwa dilindungi di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Tanggamus, Lampung. Penangkapan berawal saat patroli di Kampung Tampang Tua, Pematang Sawah, ketika petugas memergoki para tersangka membawa potongan tubuh rusa sambar dalam karung. 2 tersangka ditangkap di lokasi, sementara 3 lainnya menyerahkan diri setelah rekan mereka ditangkap. Kelima tersangka diketahui menggunakan senapan rakitan untuk berburu. Rusa yang ditembak kemudian dipotong menjadi beberapa bagian untuk dibawa keluar hutan dan diduga akan dijual serta dikonsumsi. Para tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Untuk pelaku yang perburuan di wilayah Pokok Tampang Tua, Kecamatan Pematang Sawah, Tanggamus, terjadi dugaan tindak pidana perburuan liar, yaitu saat tim patroli SGA melaksanakan patroli wilayah atau area TNPBS, kemudian diketahui bahwa ada perburuan liar. Kemudian dari tim mengamankan 2 orang yang diduga berburu, kemudian di situ juga diamankan beberapa alat yang digunakan untuk berburu dan juga masih ada rusa yang dilindungi yang sudah dipotong-potong menjadi 7 bagian. Kemudian kelompok tersebut jumlahnya ber5,
Untuk yang 3 sempat melarikan diri. Itu pelaku melakukan perburuan untuk dijual dan untuk kepentingan pribadi. Motor kepegang nih di Jalan Pulau Sebesi nih. Seorang tersangka curanmor FE babak belur diabuk warga di Jalan Pulau Sebesi, Sukarabe, Bandar Lampung usai dipergoki membawa motor curian. Saat ditangkap, tersangka sempat melawan dengan mengacungkan senjata tajam ke arah warga sebelum akhirnya berhasil diringkus. Satu rekan tersangka melarikan diri dan masih dalam pengejaran polisi. Tersangka kemudian dibawa ke Polresta Bandar Lampung untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga menyita 1 motor curian, sebilah pisau, dan kunci liter teh. Tadi itu ada yang punya motor sih yang tahu. Dia teriak maling kan. Saya duduk di sini langsung ngejar. Sempat ketangkep pertama dia. Karena bawa besok bubar semua. Lari ke jalan tak ngejar. Tak tubruk dari belakang. Nah, besoknya tak pegang. Yang tak pegang terus dijejekin aja tuh kepala. Sama orang-orang. Mengeluarkan senjata tajam, mengancam korban. Teman yang bawa motor, dia yang dibonceng, ketangkap. Teman yang bawa motor berusaha kabur, langsung ambil motor, kabur. Tapi yang satu ini karena langsung mengancam dengan pisau, korban mundur, ya, berteriak. Akhirnya pelaku ini kabur ke KP Bento mendekat situ. Kemudian sudah ada massa, tertangkap. Raut bahagia tampak dari jemaah haji kloter pertama asal Ogan Komering Ulu Timur dan Banyuasin setibanya di tanah air. 443 jemaah mendarat di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, lebih lambat dari jadwal kedatangan sebelumnya. Setibanya di terminal bandara, sejumlah jemaah melakukan sujud syukur sebagai ungkapan terima kasih setelah menuntaskan rangkaian ibadah di Tanah Suci dan kembali berkumpul dengan keluarga. Sementara pihak bandara memastikan proses kedatangan berjalan lancar dan tertib. Jemaah bersyukur atas kelancaran seluruh rangkaian ibadah haji tahun ini. Mereka juga mengapresiasi pelayanan penyelenggaraan ibadah haji yang dinilai berjalan baik. Senang, gembira, terasa menunaikan upacara di rumah ini dari Departemen Agama ke Kementerian Haji ini ya kita tadi berubah 180 derajat. Pokoknya enak semua di situ. Makan enak, hotel enak, kawan-kawan enak semua. Sehat semua Pak? Sehat semua, alhamdulillah. Baik-baik. Enak semuanya nih Pak ya? Alhamdulillah, senang banget bisa ke Tanah Suci. Semoga bisa ke sana lagi. Anak keturunanku. Pokoknya gak bisa dikatakan apa. Layanan gimana Bu? Alhamdulillah bagus semua makanan gak kurang. Informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Pagi hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita di Kompas TV, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya, saya Melanie Safitri pamit, Kompas TV independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.